Semoga hari kalian semua penuh dengan kebaikan dan kedamaian, ya. Mungkin saat ini kalian sedang merasa ada sesuatu yang mengganjal, atau mungkin ada beban yang terasa berat. Tapi, apapun yang sedang kalian rasakan, saya harap kalian bisa menemukan ketenangan dan jawaban dari apa yang sedang kalian cari. Semoga video ini bisa menjadi salah satu tempat untuk menemukan sedikit kelegaan, atau setidaknya, membuka perspektif baru yang bisa membantu kalian untuk melihat hidup dengan lebih ringan. Kita sering merasa hidup itu berat, kan? Rasanya, setiap langkah kita seperti terhambat dengan berbagai hal yang tak terduga. Banyak yang merasa harus selalu mengejar sesuatu, memenuhi ekspektasi orang lain, atau bahkan terus berjuang untuk hal-hal yang tampaknya tak pernah selesai. Nah, kali ini, saya ingin mengajak kalian untuk sedikit merenung. Apa sebenarnya yang membuat hidup terasa seberat itu? Kenapa kadang kita merasa ada banyak hal yang harus kita bawa? Sebelum kita mulai, saya harap kalian semua sudah siap untuk santai dan menikmati perbincangan ini. Siapkan kopi, teh, atau cemilan favorit kalian, biar bisa jadi lebih rileks dan gak terlalu tegang. Kalian yang menonton video ini, saya harap bisa menikmati perjalanan kita kali ini dengan penuh ketenangan. Tenang, kita akan bahas semuanya perlahan, satu persatu. Jadi, yuk, kita mulai pertemuan kita hari ini. Saya percaya, setiap pembahasan yang kita lakukan bisa membuka jalan untuk menemukan sedikit kedamaian di hati kita. Mari kita mulai. Coba jujur, ada nggak di antara kalian yang lagi ngerasa hidup ini kayak beban yang nggak ada ujungnya? Kadang pagi-pagi udah bangun dengan perasaan berat, malas, terus bingung, kenapa ya semua ini terasa begitu susah? Kalau iya, kalian nggak sendirian kok. Karena jujur aja, ini adalah perasaan yang manusiawi. Semua orang pasti pernah ngalamin. Tapi pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi? Dan, yang lebih penting, gimana kita bisa keluar dari rasa berat itu? Yuk, duduk santai, dengerin sampai habis, karena aku yakin, obrolan ini bisa bikin kalian mikir ulang soal apa yang selama ini kalian rasain. Oke, kita mulai dari sini dulu ya. Pernah nggak kalian merasa kayak hidup ini cuma jalan di tempat? Kayak semua usaha yang kita lakuin tuh nggak ada hasilnya. Mungkin ada di antara kalian yang kerja keras banget setiap hari, tapi kok rezekinya segini-segini aja? Atau mungkin ada yang lagi ngejar sesuatu, entah itu karir, cinta, atau cita-cita, tapi kok jalannya buntu terus? Kadang rasanya kayak semesta nggak berpihak sama kita, bener nggak? Nah, perasaan ini sering banget bikin kita merasa capek. Dan bukan cuma capek fisik loh, tapi lebih ke capek batin. Kita mulai mikir, apa salahku? Kenapa aku nggak bisa kayak orang lain? Apa aku ini nggak cukup baik? Nah, stop dulu di situ. Karena ini nih yang jadi masalah pertama kita terlalu keras sama diri sendiri. Coba bayangin, kalau kalian punya sahabat yang lagi ngalamin hal yang sama kayak kalian, apa yang bakal kalian bilang ke dia? Pasti kalian bakal bilang, santai aja, kamu udah ngelakuin yang terbaik kok. Tapi anehnya, kalau itu terjadi sama diri kita sendiri, kita malah cenderung nyalahin diri, ngeluh terus, bahkan ngerasa nggak cukup. Padahal, teman-teman, hati kita tuh butuh dimengerti. Sama kayak tubuh yang butuh istirahat kalau capek, hati kita juga butuh diberi ruang untuk bernapas. Nah, sekarang aku mau ngajak kalian untuk berpikir. Hidup itu sebenarnya nggak berat, loh. Yang bikin berat itu adalah cara kita memandangnya. Banyak dari kita yang terlalu fokus sama apa yang belum kita punya, sampai lupa untuk bersyukur atas apa yang udah kita miliki. Misalnya, kalian mungkin lagi pusing soal pekerjaan atau masalah keuangan, tapi pernah nggak kalian bersyukur karena masih punya tubuh yang sehat untuk terus berusaha? Atau mungkin kalian lagi kecewa karena gagal dalam hubungan, tapi lupa kalau kegagalan itu mungkin adalah cara Tuhan melindungi kalian dari sesuatu yang lebih buruk. Aku tahu, ngomongin soal bersyukur itu kadang terasa klise banget, ya? Tapi coba deh, kalau kalian benar-benar renungkan, rasa syukur itu bisa jadi kunci untuk meringankan beban hidup kita. Karena ketika kita bersyukur, kita mengubah fokus dari apa yang kurang menjadi apa yang sudah ada. Dan perubahan fokus ini bisa banget bikin hati kita terasa lebih lapang. Selain itu, hidup terasa berat karena kita sering banget menggenggam hal-hal yang sebenarnya nggak perlu kita bawa terus-menerus. Misalnya, dendam, rasa sakit hati, ekspektasi yang terlalu tinggi, atau bahkan kenangan buruk di masa lalu. Aku kasih contoh ya, bayangin kalian bawa ransel yang isinya batu besar. Kalau kalian jalan 5 menit, mungkin masih kuat. Tapi kalau kalian bawa itu seharian, seminggu, sebulan, sampai bertahun-tahun, apa yang terjadi? Kalian pasti capek banget, kan?
Nah, begitulah cara kerja hati kita. Kalau kita terus menggenggam hal-hal yang berat, lambat laun hati kita akan lelah. Coba sekarang, aku mau ajak kalian untuk refleksi sebentar. Apa sih yang selama ini kalian genggam erat-erat? Mungkin rasa kecewa karena orang yang kalian sayangi nggak sesuai harapan? Atau mungkin ekspektasi kalian terhadap diri sendiri yang terlalu tinggi? Atau bahkan rasa iri karena melihat hidup orang lain yang kelihatannya lebih sempurna? Kalau iya, sekarang saatnya untuk mulai belajar melepaskan. Karena teman-teman, melepaskan itu bukan berarti menyerah, tapi lebih ke memberikan ruang untuk diri kita bernapas. Hidup ini singkat, jadi kenapa kita harus terus-terusan membawa beban yang gak perlu? Satu lagi yang bikin hidup terasa berat adalah ketika kita kehilangan arah atau tujuan. Coba tanya ke diri kalian sendiri, apa sih yang sebenarnya aku cari dalam hidup ini? Apa aku hanya mengejar apa yang diinginkan orang lain, atau aku benar-benar tahu apa yang aku mau? Karena seringkali, kita merasa berat bukan karena apa yang kita lakukan, tapi karena kita merasa itu semua nggak ada maknanya. Misalnya, kalian kerja mati-matian untuk dapetin gaji besar, tapi di dalam hati kecil kalian, itu bukanlah hal yang benar-benar kalian inginkan. Atau mungkin kalian terus-menerus mencoba untuk terlihat sempurna di mata orang lain, padahal kalian sendiri nggak bahagia dengan itu. Nah, kalau kita hidup seperti ini, wajar banget kalau rasanya berat. Jadi, teman-teman, langkah pertama untuk meringankan hidup adalah dengan mengenali apa yang sebenarnya bikin hati kita berat. Apakah itu rasa takut? Ekspektasi? Atau mungkin kurangnya rasa syukur? Dari sini, kita bisa mulai pelan-pelan melepaskan dan belajar berdamai dengan diri sendiri. Aku tahu, ini nggak akan langsung mudah. Tapi percayalah, setiap langkah kecil yang kalian ambil untuk meringankan hati itu akan membawa perubahan besar dalam hidup kalian. Kadang, yang perlu kita lakukan cuma berhenti sejenak, bernapas dalam-dalam, dan bilang ke diri sendiri, aku nggak harus sempurna. Aku cukup apa adanya. Nah, sebelum aku lanjut ke bagian berikutnya, aku mau tahu, apa yang kalian rasakan setelah mendengar ini? Apakah ada hal-hal yang bikin kalian sadar? Coba tulis di kolom komentar ya, siapa tahu cerita kalian bisa jadi inspirasi untuk teman-teman yang lain. Oke, segitu dulu pembahasan kita hari ini. Di bagian selanjutnya, kita bakal ngobrol lebih dalam tentang apa yang sebenarnya bikin hidup kita terasa berat dan gimana caranya kita bisa mengelolanya. Jadi jangan lupa untuk tetap stay tune di Ilmu Langit. Sampai jumpa di video berikutnya, teman-teman. Salam damai untuk kalian semua. Teman-teman, setelah kita bahas di bagian pertama tadi tentang bagaimana hidup terasa berat dan apa yang sebenarnya membuatnya berat, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam lagi. Kita bakal menggali dua alasan besar yang seringkali jadi penyebab utama kenapa hidup kita terasa seperti beban yang gak ada ujungnya. Kita juga bakal bahas gimana caranya untuk mengurangi beban itu dan mulai melihat hidup dengan perspektif yang lebih ringan. Jadi, yuk, simak baik-baik dan jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. 1. Terlalu banyak menggenggam harapan, ekspektasi, dan kenangan buruk. Satu hal yang sering kita lakukan tanpa sadar adalah menggenggam terlalu banyak hal yang sebenarnya nggak perlu kita bawa terus-terusan. Coba pikirkan, seberapa sering kita merasa berat karena kita terus-menerus memikirkan hal-hal yang nggak bisa kita ubah? Misalnya, kenangan buruk, rasa sakit hati, atau bahkan ekspektasi yang nggak realistis terhadap diri sendiri dan orang lain. Kita terlalu keras menuntut diri untuk selalu ideal, untuk memenuhi harapan yang nggak selalu sesuai dengan kenyataan. Bayangin deh, kalian lagi bawa ransel penuh barang. Awalnya, barang-barang itu mungkin gak terasa berat. Tapi lama-lama, karena kalian terus-menerus bawa itu semua tanpa pernah memeriksa apakah ada yang perlu dibuang, beban itu makin terasa. Nah, begitulah hidup kita. Kita terus menggenggam hal-hal yang sebenarnya gak penting. Mungkin kalian pernah mengalami kegagalan yang bikin hati sakit, atau mungkin ada rasa kecewa yang gak pernah bisa hilang. Itu bisa jadi beban mental yang kalian bawa terus-menerus. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa kita merasa harus menggenggam semuanya? Kenapa kita merasa nggak bisa melepaskan? Salah satu alasan utama adalah karena kita merasa bahwa kita milik dari kenangan buruk itu. Atau kita merasa bahwa harapan dan ekspektasi yang kita buat adalah satu-satunya hal yang bisa membuat kita bahagia. Padahal, hidup itu lebih dari sekadar memenuhi ekspektasi. Hidup itu tentang bagaimana kita bisa menikmati proses, bukan hanya berfokus pada hasil akhir. Contoh sederhana, coba bayangin, kalian punya impian besar untuk menjadi orang yang sukses, punya karir gemilang, dan dikenal banyak orang. Tentu itu nggak salah, tapi apa yang terjadi kalau kalian terlalu fokus pada sukses,
Itu sehingga segala sesuatu yang gak sesuai dengan rencana membuat kalian merasa gagal? Setiap langkah yang gak sesuai dengan harapan jadi terasa seperti kegagalan. Padahal, hidup itu proses. Sukses datang dengan berbagai bentuk, gak selalu sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Yang jadi masalah adalah, kita seringkali merasa bahwa kegagalan adalah akhir dari segalanya, padahal itu justru adalah awal dari sebuah perjalanan baru. Dan disinilah letak masalahnya. Kita terlalu menggenggam kesempurnaan, kita terlalu takut gagal, dan kita terlalu terikat dengan hasil yang seolah-olah harus sesuai dengan harapan kita. 2. Lupa berdamai dengan diri sendiri, rasa takut dan perasaan tidak cukup. Sekarang, mari kita lihat hal kedua yang gak kalah penting, yaitu kita seringkali lupa untuk berdamai dengan diri sendiri. Banyak orang yang hidupnya terasa berat karena mereka terus merasa tidak cukup. Saya gak cukup pintar, saya gak cukup cantik ganteng, saya nggak cukup sukses, dan sederet perasaan, tidak cukup, lainnya yang terus mengisi pikiran kita. Dan akhirnya, kita hidup dalam ketakutan untuk tidak memenuhi standar yang kita buat sendiri. Kita terlalu banyak menilai diri kita sendiri, kadang lebih keras dari yang seharusnya. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa kita merasa seperti itu? Kenapa kita selalu merasa nggak cukup? Salah satu alasannya adalah karena kita terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain. Dalam dunia yang serba terbuka seperti sekarang, dengan media sosial yang selalu memamerkan pencapaian orang lain, kita sering merasa bahwa hidup kita nggak cukup hebat. Kita melihat orang lain yang tampaknya punya segalanya, dan kita jadi merasa kekurangan. Tapi teman-teman, hal yang perlu kita ingat adalah, apa yang kita lihat di luar itu nggak selalu mencerminkan kenyataan yang sebenarnya. Apa yang orang lain tunjukkan di media sosial, misalnya, seringkali hanya bagian dari cerita mereka yang paling indah dan menyenangkan. Kita nggak pernah tahu perjuangan yang mereka jalani di balik layar. Dan kita juga nggak bisa mengukur kebahagiaan atau keberhasilan orang lain dengan cara kita mengukur diri sendiri. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk keluar dari perasaan tidak cukup ini? Yang pertama, kita harus belajar untuk lebih menerima diri kita apa adanya. Kita seringkali terjebak dalam lingkaran perasaan, saya harus lebih baik, saya harus lebih sukses, dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya, hidup ini bukan soal siapa yang lebih baik, melainkan bagaimana kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Gak perlu ngikutin standar orang lain. Fokuslah untuk jadi lebih baik dari diri kita yang kemarin, bukan lebih baik dari orang lain. Kita juga harus belajar untuk memberi apresiasi pada diri sendiri. Mungkin kita sering merasa bahwa apa yang kita capai itu belum cukup, padahal sebenarnya kita sudah melakukan banyak hal besar. Misalnya, mungkin kalian merasa bahwa pekerjaan kalian belum sukses, padahal kalian sudah bekerja keras dan melakukan yang terbaik. Begitu juga dengan hal-hal kecil dalam hidup yang sering kita anggap remeh. Mungkin kalian sudah bangun pagi dan berusaha jadi pribadi yang lebih baik, itu sudah sebuah pencapaian loh. Dan yang terakhir, teman-teman, jangan lupa untuk memberi ruang bagi diri sendiri untuk merasa lemah, merasa gagal, atau merasa takut. Itu semua adalah bagian dari hidup. Kita bukan robot yang bisa selalu merasa kuat atau hebat. Kadang kita perlu merasa rapuh, merasa lelah, dan memberi waktu bagi diri kita untuk beristirahat. Cara mengurangi beban hidup. Nah, setelah kita memahami dua penyebab utama kenapa hidup terasa berat, sekarang saatnya untuk bahas gimana caranya mengurangi beban itu. Langkah pertama adalah dengan melepaskan apa yang nggak perlu digenggam. Kalau ada kenangan buruk, rasa kecewa, atau ekspektasi yang terlalu tinggi, coba deh perlahan-lahan lepaskan. Kalian nggak perlu bawa semua itu terus-menerus. Kadang kita harus belajar untuk memaafkan diri sendiri dan orang lain agar hati kita bisa lebih ringan. Langkah kedua adalah dengan menerima bahwa hidup itu nggak selalu berjalan sesuai rencana. Ada kalanya kita harus fleksibel, siap untuk beradaptasi dengan perubahan, dan menerima kenyataan yang ada. Hidup itu seperti aliran air yang mengalir mengikuti arah, bukan sebuah jalan yang harus lurus tanpa hambatan. Terakhir, ingat bahwa hidup itu bukan tentang siapa yang lebih baik, lebih sukses, atau lebih sempurna. Hidup itu tentang bagaimana kita bisa menjalani hari demi hari dengan hati yang tenang, dengan rasa syukur, dan dengan damai di dalam diri kita. Jadi, berhentilah membandingkan diri dengan orang lain, dan fokuslah untuk menjadi lebih baik setiap hari, sedikit demi sedikit. Teman-teman, hidup itu memang kadang terasa berat. Tapi percayalah, dengan langkah-langkah kecil untuk meringankan beban hati dan pikiran kita, hidup akan terasa lebih ringan. Jadi, mulai dari sekarang, mari kita belajar melepaskan dan menerima diri kita dengan lebih ikhlas. Semoga obrolan ini bisa membuka wawasan kalian tentang bagaimana cara melihat hidup dengan perspektif yang lebih ringan dan penuh kedamaian.
Teman-teman, setelah kita membahas alasan-alasan utama mengapa hidup bisa terasa berat, mulai dari menggenggam harapan dan kenangan buruk, hingga lupa berdamai dengan diri sendiri, sekarang saatnya kita menuju bagian terakhir dari pembahasan ini. Di bagian ini, kita akan lebih dalam lagi menggali bagaimana cara kita bisa mengurangi beban hidup dan menemukan kembali kedamaian dalam diri kita. Kita juga akan berbicara tentang bagaimana langkah-langkah kecil dan perubahan dalam cara berpikir kita bisa membuat hidup terasa lebih ringan dan penuh makna. Tentu saja, teman-teman, semua yang kita bicarakan ini bukanlah hal yang bisa diubah dalam semalam. Proses untuk melepaskan beban, menerima diri, dan berdamai dengan segala perasaan kita itu butuh waktu dan usaha. Tapi ingatlah, setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita lebih dekat ke kebahagiaan dan kedamaian yang sejati. Jadi, mari kita terus belajar, tumbuh, dan memperbaiki diri. 1. Melepaskan beban yang tak perlu. Ketika kita berbicara tentang bagaimana cara meringankan hidup, langkah pertama yang paling penting adalah belajar untuk melepaskan beban yang tidak perlu. Terkadang, kita merasa bahwa kita harus terus-menerus membawa hal-hal yang membuat kita sakit hati, kecewa, atau merasa tidak cukup. Padahal, semakin kita menggenggam erat hal-hal ini, semakin berat pula hidup kita. Coba bayangkan, kalau kalian terus membawa barang-barang yang sudah tidak berguna lagi, pasti kalian akan merasa semakin lelah, kan? Begitu juga dengan perasaan kita. Kadang kita terlalu takut untuk melepaskan masa lalu, kenangan buruk, atau rasa sakit yang kita alami. Padahal, hal-hal tersebut tidak akan bisa mengubah apapun. Masa lalu sudah lewat, dan apa yang terjadi di masa lalu tidak bisa kembali lagi. Apa yang bisa kita lakukan adalah memilih untuk melepaskan dan memberi ruang bagi hal-hal yang lebih positif dan membawa kedamaian. Jadi, bagaimana cara melepaskan itu? Pertama, kita harus berani untuk melihat kenyataan dan menerima bahwa ada hal-hal yang memang tidak bisa kita kontrol. Tidak semua orang akan selalu berperilaku sesuai dengan keinginan kita, dan tidak semua situasi akan berjalan sesuai dengan rencana kita. Namun, itu bukan berarti hidup kita hancur. Kita masih bisa memilih bagaimana kita meresponsnya. Langkah pertama yang bisa kalian coba adalah dengan berbicara pada diri sendiri dan mengakui perasaan yang ada. Misalnya, jika kalian merasa marah atau kecewa karena sesuatu, cobalah untuk menerima perasaan itu tanpa menyalahkan diri sendiri. Katakan pada diri kalian, saya merasa kecewa, dan itu adalah hal yang wajar. Tapi saya memilih untuk melepaskannya sekarang. Ini bukan berarti kalian harus melupakan apa yang terjadi, tapi lebih kepada memberi izin pada diri untuk bergerak maju tanpa beban masa lalu. 2. Mengubah perspektif dan fokus pada proses. Setelah kita mulai melepaskan beban yang tidak perlu, langkah selanjutnya adalah mengubah perspektif kita tentang hidup itu sendiri. Sebagian besar kita sering terjebak dalam pola pikir yang menganggap hidup itu adalah tentang hasil akhir yang sempurna. Kita terlalu fokus pada tujuan yang jauh di depan, sehingga kita lupa untuk menikmati setiap langkah dalam perjalanan kita. Padahal, hidup itu bukan hanya tentang mencapai tujuan, melainkan tentang bagaimana kita menjalani setiap momen dengan penuh makna dan kesadaran. Coba deh, pikirkan sejenak. Ketika kalian mengejar sesuatu, baik itu karir, cinta, atau impian pribadi, seberapa sering kalian merasa bahwa kesuksesan itu adalah akhir dari segalanya? Kita sering berpikir bahwa kalau kita mencapai tujuan, baru kita akan merasa bahagia. Tapi kenyataannya, kebahagiaan itu bukanlah sebuah tujuan yang bisa kita capai, melainkan sebuah proses yang bisa kita alami setiap hari. Kita seringkali terlalu keras pada diri sendiri dengan menganggap bahwa kita harus mencapai segala sesuatu dengan sempurna. Begitu kita gagal atau tidak mencapai apa yang kita inginkan dalam waktu yang cepat, kita merasa hidup ini berat. Padahal, sukses itu bukan hanya tentang pencapaian yang spektakuler, tapi juga tentang bagaimana kita bisa menikmati setiap prosesnya. Cobalah untuk mulai mengubah fokus kita. Daripada terfokus pada tujuan akhir yang jauh, mulailah untuk menikmati setiap langkah yang kita ambil menuju tujuan itu. Hargai setiap pencapaian kecil yang kita raih, karena setiap langkah yang kita ambil adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. 3. Berdamai dengan masa lalu dan rasa takut. Seringkali, kita merasa hidup ini berat karena kita terjebak dalam masa lalu atau terus-menerus dihantui oleh rasa takut. Kita takut gagal, takut tidak cukup baik, takut tidak diterima, dan sebagainya. Rasa takut ini seringkali muncul karena kita terus-menerus mengingat kegagalan atau kesalahan yang kita buat di masa lalu. Namun, penting untuk kita sadari bahwa masa lalu tidak bisa mengubah apa yang terjadi hari ini. Kita tidak bisa membalik waktu dan mengubah keputusan yang sudah kita buat. Tapi kita bisa memilih bagaimana kita merespons masa lalu dan apa yang kita pelajari dari pengalaman tersebut.
Salah satu cara untuk berdamai dengan masa lalu adalah dengan memaafkan diri sendiri. Kita seringkali terlalu keras pada diri kita sendiri, merasa bersalah atas apa yang sudah terjadi. Padahal, semua orang pasti pernah membuat kesalahan. Tidak ada yang sempurna. Jadi, jika kalian pernah merasa gagal atau melakukan kesalahan, beri ruang bagi diri kalian untuk memaafkan diri sendiri. Selain itu, kita juga harus belajar untuk mengatasi rasa takut. Takut itu wajar, tapi jangan biarkan rasa takut mengendalikan hidup kita. Ketika kita takut gagal, kita cenderung menghindari tantangan atau peluang yang bisa membawa kita maju. Padahal, gagal bukanlah akhir dari segalanya. Gagal itu adalah bagian dari proses untuk belajar dan tumbuh. Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga yang akan membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik. 4. Menciptakan ruang untuk diri sendiri. Menciptakan ruang untuk diri sendiri adalah hal penting yang seringkali kita lupakan. Dalam dunia yang serba cepat ini, kita sering merasa bahwa kita harus selalu sibuk, selalu produktif, dan selalu memenuhi harapan orang lain. Namun, kita lupa bahwa kita juga perlu memberi ruang bagi diri kita sendiri untuk beristirahat, merawat diri, dan menikmati waktu untuk refleksi. Cobalah untuk memberi diri kalian waktu untuk berhenti sejenak dari segala rutinitas dan beban yang ada. Ini bisa berupa waktu untuk beristirahat, meditasi, berjalan-jalan, atau hanya sekadar duduk diam sambil menikmati keheningan. Dalam momen-momen ini, kalian bisa mereset pikiran dan hati, serta memberi ruang untuk kedamaian masuk. Jangan merasa bersalah karena memberi waktu untuk diri sendiri. Ini adalah langkah penting untuk menjaga keseimbangan dalam hidup. Jika kita terus-menerus merasa lelah atau tertekan, kita tidak akan bisa memberikan yang terbaik untuk diri sendiri atau orang lain. 5. Menyadari bahwa hidup ini adalah hadiah. Satu hal yang perlu kita ingat adalah bahwa hidup ini adalah hadiah yang luar biasa. Meskipun terkadang kita merasa bahwa hidup itu berat, ingatlah bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar, tumbuh, dan menemukan kedamaian. Setiap hari adalah anugerah yang bisa kita syukuri, tidak peduli seberapa besar tantangan yang kita hadapi. Cobalah untuk melihat setiap hari sebagai kesempatan untuk menjadi lebih baik, untuk lebih mensyukuri apa yang kita miliki, dan untuk menikmati setiap momen. Jangan biarkan beban hidup menghalangi kalian untuk merasakan kebahagiaan yang sejati. Karena kebahagiaan itu ada dalam diri kita sendiri, dan itu bukan bergantung pada apa yang kita capai, tapi pada bagaimana kita menjalani hidup ini dengan penuh rasa syukur dan kedamaian. Akhirnya, teman-teman, hidup memang tidak selalu mudah, dan kita pasti akan menghadapi banyak tantangan. Tapi ingatlah, tantangan itu bukan untuk membuat kita jatuh, melainkan untuk membuat kita bangkit dan menjadi lebih kuat. Hidup yang terasa berat bisa menjadi lebih ringan jika kita belajar untuk melepaskan beban, berdamai dengan diri sendiri, dan mengubah cara kita melihat dunia. Jadi, mulai sekarang, cobalah untuk melepaskan apa yang tidak perlu, menerima diri apa adanya, dan menikmati setiap langkah perjalanan hidup kalian. Ingatlah bahwa kebahagiaan dan kedamaian itu sudah ada dalam diri kalian, tinggal bagaimana kita memutuskan untuk menemukannya. Semoga obrolan ini memberikan kalian pencerahan dan inspirasi. Jangan lupa untuk berbagi pengalaman atau pemikiran kalian di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe untuk video-video selanjutnya yang penuh dengan inspirasi dan kedamaian. Sampai jumpa di video berikutnya, teman-teman. Salam damai dari Ilmu Langit.